Pernahkah kamu merasakan panas ketika kamu menyentuh bagian alas pada setrika yang sedang menyala? Peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya kalor. Kalor ini ditransfer ke alas setrika dan digunakan untuk memanaskan pakaian, melonggarkan serat kain, dan menghilangkan kusut dengan tekanan. Setrika mengubah energi listrik menjadi kalor. Nah, hal tersebut merupakan contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh lainnya, yaitu saat kita menggunakan laptop, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya dalam waktu yang lama, kita akan merasakan permukaannya menjadi hangat. Ini adalah bukti bahwa komponen-komponen elektronik menghasilkan kalor saat beroperasi karena adanya aliran arus listrik. Ketika berada di bawah sinar matahari, kulit kita terasa hangat atau bahkan panas. Nah, ini adalah bukti bahwa kulit kita menyerap energi radiasi dari matahari dan mengubahnya menjadi energi internal atau kalor, sehingga meningkatkan suhunya. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Kailin Lakeisha Wibowo dari kelas 11-2 Bilingual. Nah, di awal video tadi, aku udah sebutin nih macam-macam contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih definisi kalor yang sebenarnya? Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin materi tentang kalor beserta persamaannya. Jangan lupa disimak ya. Apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Perlu diketahui bahwa suhu dan kalor itu berbeda. Suhu adalah suatu nilai yang dapat terukur dengan termometer, sedangkan kalor adalah energi yang mengalir pada suhu benda tersebut ke benda lainnya. Yang pertama adalah rumus perpindahan kalor. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Yang kedua, rumus kalor jenis, yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Lalu, persamaan untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C sama dengan Q per delta T. Lalu, persamaan untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C sama dengan Q per delta T. Rumus kalor lebur dan uap, yaitu Q sama dengan M dikali L untuk lebur, dan Q sama dengan M dikali U untuk uap. Baik, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Soalnya adalah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 32 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini kita memakai rumus Q sama dengan M, C, delta T. Atau M dikali C dikali delta T. Nah, ini kan diketahui T2 dan T1. Nah, delta T-nya sama dengan T2 dikurang T1, yaitu 100 dikurang 32. 100 dikurang 32, 68 derajat Celcius. Nah, tinggal kita substitusiin aja. 2 dikali C-nya itu 1000, terus delta T-nya 68. Tinggal kita kaliin semua. 2 kali 1000 kali 68. Hasilnya adalah 136.000. Satuan kalor tuh Joule ya. Soal yang kedua itu tentang kalor jenis. Soalnya gini, suatu zat cair memiliki berat atau massa sebesar 8 kg. Kemudian zat cair itu memerlukan kalor sebesar 160.000 Joule. Dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga menjadi 70 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis dari zat tersebut? Nah, ini lambang dari kalor jenis itu C kecil ya, teman-teman. Terus langsung kita substitusiin ke rumusnya aja. Rumusnya itu C sama dengan Q per M dikali delta T. Q-nya itu 160.000 per bentar, itu delta T-nya kita tunggu ya. Delta-nya 70 dikurang 25 itu 45. M-nya itu 8 dikali delta T-nya 45. 160.000. 8 dikali 45 itu 360. 160.000 dibagi 360 itu hasilnya 444,4. Nah, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Ke soal menghitung kapasitas kalor. Nah, misalnya, jika kalor jenis aluminium adalah 950 Joule per kilogram derajat Celcius, dan berapakah kapasitas dari 5 kg aluminium? Jadi kita langsung substitusiin aja ke rumusnya. Rumusnya itu C sama dengan M dikali C. Langsung kita kaliin aja, teman-teman. 9 dikali 5
dikali 950 itu 4.750. Jangan lupa satuannya itu joule per celsius. Itu ada berapakah jumlah kapasitas kalor benda yang dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius apabila kalor yang dimiliki sebesar 1000 joule. Nah, diketahui itu sama dengan suhunya 20 derajat Celcius, T2-nya 45 derajat Celcius. Terus Q-nya itu 1000 joule. Yang ditanya itu kapasitas kalornya ya, teman-teman. Terus jawab. Kita masukin aja rumusnya itu kalor Q per delta T. Kita cari delta T-nya dulu ya, teman-teman. T sama dengan 45 dikurang 20 derajat Celcius. Kalau ini pakai Kelvin ya. Nah, 45 kalau pakai Kelvin itu tambah 273. Tambah 273 kurang 20 tambah 273. Hasilnya itu 25 derajat Kelvin. Langsung kita masukin aja rumusnya. C sama dengan Q per delta T. Q-nya itu sama dengan 1000 per 25. Hasilnya itu 40 joule per Kelvin. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke perubahan kalor. Berikut ini perubahan kalor apa saja yang terjadi pada zat benda jika dipertemukan atau disatukan. Yang pertama, kalor bisa mengubah suhu zat. Masing-masing benda pada dasarnya memiliki suhu yang lebih rendah dari 0 mutlak. Jadi, zat benda tersebut pasti memiliki kalor. Kandungan nilai kemudian akan menjadikannya penentu seberapa kalor yang dimiliki suhu benda tersebut. Jika zat benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Sebaliknya, jika zat benda tersebut didinginkan, maka akan melepaskan kalor yang menyebabkan suhunya menjadi turun. Yang kedua, kalor bisa mengubah wujud zat. Pada beberapa jenis zat benda, jika diberikan kalor dalam satuan tertentu, maka zat benda tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya itu es yang dipanaskan atau diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud dari yang semula padat menjadi cair atau bentuk gas. Jika proses pemanasan tersebut dilakukan, maka zat air tersebut akan berubah lagi menjadi wujud zat gas. Hal ini terjadi ketika zat yang akan berubah bentuk dari titik zat cair menjadi titik lebur benda. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama itu konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contohnya ketika memanaskan ujung logam, maka ujung logam lainnya juga ikut panas. Hal ini terjadi karena adanya hantaran kalor dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Yang kedua itu konveksi. Konveksi adalah salah satu perpindahan kalor yang melewati suatu zat disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu sendiri. Perpindahan secara konveksi ini bisa terjadi pada zat cair atau gas. Nah, yang ketiga itu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara sama sekali. Radiasi tidak sama dengan konduksi dan konveksi dalam memindahkan kalor. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat pindah tanpa zat perantara. Itu artinya kalor akan dipancarkan ke semua arah oleh sumber panas dan kemudian mengalir ke semua arah yang bisa dituju. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang kalor dari aku. Thanks for watching guys, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.